Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lian Putra. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Lokal 25C. Perkenalkan juga, namaku Muhammad Raffi Abdan, bisa kalian panggil Raffi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa baru, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya juga berasal dari Lokal 25C. Oke, kami di sini ingin menyelesaikan tugas filsafat, yaitu berkaitan dengan penjelasan sumber pengetahuan. Iya, betul. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari manakah ilmu pengetahuan itu berasal? Dan kalian juga pernahkah bertanya-tanya, apakah semua yang kita ketahui bisa disebut dengan ilmu? Dan bagaimana kita mengenal pengetahuan yang kita ketahui itu benar? Di sini kita akan membahas apa itu filsafat dan bagaimana filsafat menjelaskan sumber pengetahuan manusia. Apa itu filsafat? Jadi teman-teman, filsafat itu sederhananya gini. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmu itu tidak bertanya tentang apa isi ilmu, tapi bertanya tentang apa yang disebut dengan ilmu, bagaimana memperoleh ilmu, dan untuk apa ilmu itu digunakan, serta bagaimana ilmu itu bisa disebut benar. Dengan filsafat ilmu, manusia tidak hanya menggunakan ilmu, tetapi juga memahami dan mengendalikan arah perkembangan ilmu tersebut. Nah, pas aku pikir-pikir nih, sering kita pikirkan, sering terlintas di pikiran kita tentang ilmu dan pengetahuan. Kalau boleh tahu, Mas tahu nggak apa sebenarnya perbedaan ilmu dan pengetahuan itu tersendiri? Oke. Ilmu dan pengetahuan secara mendasar itu tidak memiliki perbedaan. Tapi jika kita merincikan atau lebih dalam memahaminya, itu memiliki beberapa perbedaan. Tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang rasional, masuk akal, empiris, berdasarkan pengalaman, sistematis, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Pengalaman itu seperti percaya bahwa api itu panas. Sedangkan ilmu itu menjelaskan panas api melalui teori fisika. Nah, itu dalam situ dapat kita pahami terdapat beberapa perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Nah, dari hal tersebut, dari mana sih sumber pengetahuan dan ilmu itu? Nah, di sini kita mau jelasin nih, ada beberapa macam sumber pengetahuan ilmu itu. Nah, sebagai topik utama kita yang kita bahas tentang sumber pengetahuan ilmu. Nah, dalam filsafat ilmu itu teman-teman dijelaskan bahwa manusia itu memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber dan sumber-sumber ini saling melengkapi. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan yang berlandaskan akal atau sering kita sebut juga dengan rasio. Rasionalisme. Dengan akal, manusia dapat berpikir logis, dapat menyusun konsep, dan dapat menarik sebuah kesimpulan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita menuju sebuah Indomaret, nah kita kan itu, misalkan nih, kita membawa uang sebesar 50.000. Nah, kita mau membeli satu barang yang harganya itu 10.000. Kalau kita pikirkan menggunakan akal, bahwa kalau dengan uang 50.000 tersebut bisa membeli 5 barang yang harganya 10.000. Nah, itu tadi bentuk daripada kita menggunakan akal, mencari pengetahuan, menggunakan sumber pengetahuan akal, mencari suatu pengetahuan. Nah, itu. Tapi teman-teman, kalau kita menggunakan akal saja tidak cukup. Jika hanya mengandalkan rasio saja, maka pengetahuan bisa menjadi abstrak. Nah, terlepas dari kenyataan dan bahkan keliru jika tidak diuji. Nah, akal itu sebenarnya emang benar
membuat pengetahuan menjadi teratur dan masuk logika, tetapi belum teruji secara realitasnya. Nah, begitu. Terus sumber pengetahuan yang kedua adalah pengalaman indrawi atau yang sering kita sebut empiris. Empirisme, pengalaman melalui indera dengan melihat, mendengar, mengamati, maka manusia memulai beberapa fakta. Perannya sangat penting dalam observasi, eksperimen, bahkan metode ilmiah. Namun, pengalaman indrawi juga punya keterbatasan, seperti indera bisa menipu dan fakta perlu ditafsirkan lagi. Oleh karena itu, pengalaman harus diiringi dengan rasio atau akal. Contohnya, api panas. Seseorang menyentuh api dan merasakan panas. Nah, itu hasil pengalaman. Dan adapun perpaduan antara rasio dan empiris, contohnya seperti belajar untuk ujian. Rasionya apa? Rasionya menyusun jadwal belajar. Empirisnya mencoba beberapa latihan soal agar terlatih dalam belajar tersebut. Nah, dari hasil ini, ilmu lahir ketika akal diuji oleh pengalaman. Oke. Yang selanjutnya sumber pengetahuan adalah intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang muncul secara spontan tanpa proses berpikir panjang seperti ilham atau inspirasi mendadak. Kalau teman-teman pernah mondok nih, pasti tidak pernah lepas atau pernah sekali dalam seumur hidupnya mendengar tentang ilmu laduni. Oh iya, ilmu laduni ya. Ya. Jadi intuisi itu mirip-mirip dengan ilmu laduni yang mana kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan secara tiba-tiba. Kita tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba langsung ada aja. Nah, intuisi diakui sebagai sumber pengetahuan, tetapi belum bisa disebut ilmu karena subjektif, sulit diuji dan tidak selalu dapat dibuktikan. Nah, intuisi ini juga berfungsi sebagai apa? Yaitu sebagai pemicu kebenaran, bukan penentu kebenaran. Contohnya, seorang mahasiswa ketika di semester 7 yang mana ia bertugas untuk menyelesaikan suatu skripsi, tetapi ia berlibur nih, misalkan berlibur di pantai Batakan. Nah, ketika ia berlibur santai-santai menikmati suasana alam, tiba-tiba muncul tuh ide skripsinya. Nah, itu merupakan daripada contoh sumber pengetahuan yang berdasarkan intuisi, yang mana pengetahuannya tiba-tiba datang ketika kita tidak memikirkan apa-apa. Nah, terus ada sumber pengetahuan berikutnya. Yang keempat adalah sumber pengetahuan berupa wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia dengan mengutus nabi dan rasulnya. Dalam filsafat, wahyu bukan objek penelitian ilmiah, tetapi menjadi landasan nilai dan moral. Wahyu ditempatkan terutama dalam aksiologi ilmu, artinya ilmu harus diarahkan oleh nilai dan ilmu tidak boleh merusak kemanusiaan. Contohnya, larangan merusak alam. Agama kita mengajarkan manusia adalah khalifah di muka bumi, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Nah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan Allah mengutus manusia ke bumi itu sebagai khalifah, yang mana kita seharusnya menjaga alam ini. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan ada perintah maupun larangan untuk menjaga alam dan tidak merusak alam. Ini bukan teori ilmiah, tapi menjadi pedoman etika moral manusia. Oke, yang terakhir sumber pengetahuan berdasarkan ilmu filsafat, yaitu yang nomor 5 ialah otoritas. Simpelnya gini teman-teman.
sumber pengetahuan otoritas ini ketika misalkan seorang dosen menyampaikan ilmunya kepada mahasiswa, atau seorang guru menyampaikan pembelajaran ilmu-ilmunya kepada siswa-siswa, atau ketika seseorang siapapun itu ketika ia menyampaikan sebuah ilmu, insight, wawasan, informasi kepada seseorang lainnya. Nah itu. Atau kita mendapatkan pengetahuan dari buku yang telah kita baca. Itu. Namun sumber pengetahuan ini tidak boleh kita terima secara dogmatis. Jadi sumber pengetahuan otoritas harus kita uji juga kebenarannya. Tidak ditentukan oleh siapa yang mengatakan, siapa yang berbicara, tetapi ditentukan oleh argumen dan bukti. Jadi sumber pengetahuan yang berlandaskan otoritas ini bukan tentang seorang dosen, misalkan seorang dosen yang menyampaikan ilmunya kepada muridnya, tapi seorang muridnya ini harus menguji kembali, harus mencari buktinya, kebenaran, faktanya. Walaupun ia seorang dosen, tapi kita sebagai mahasiswa harus mencari bukti kebenaran dari apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, itu contohnya juga yaitu misalkan mahasiswa nih lagi pusing-pusingnya, ia malahan pergi ke perpustakaan. Malahan dia datang ke perpustakaan, terus ia membaca buku. Nah, di situ ia menemukan sebuah pernyataan, misalkan ada sebuah ilmu yang ia dapatkan, tetapi sebagai perwujudan dari sumber pengetahuan otoritas ini harus diuji kembali. Jadi ia tidak menelan mentah-mentah ilmu yang ia dapatkan di buku tersebut. Nah, jadi ilmu yang ia dapatkan terus ia cross check kembali, baik itu melewati web, AI atau yang lain-lainnya, mencari sumber-sumbernya lain supaya tahu apakah ilmu tersebut benar adanya sesuai fakta dan datanya. Itu teman-teman. Sebagai kesimpulan yang telah kami sampaikan, ilmu lahir dari panduan akal dan pengalaman, pelengkapan antara rasio dan empiris, dan intuisi membantu menemukan ide. Wahyu memberi arah moral etika manusia, dan otoritas memberi rujukan awal. Nah, dari kelima sumber pengetahuan tersebut, yang paling utama adalah rasio dan empiris, pengalaman dan akal manusia. Sekian. Tanpa filsafat, ilmu bisa kehilangan arah. Tanpa nilai, ilmu bisa kehilangan makna. Oke, teman-teman. Tadi kan ada 5 poin sumber pengetahuan yang kami sampaikan tadi. Ada 5 sumber pengetahuan yang tadi sebutkan juga kesimpulannya bahwa ilmu lahir dari perpaduan akal dan pengalaman, intuisi membantu menemukan ide, wahyu memberikan arah moral, otoritas memberikan rujukan awal. Ya, sedikit menambahkan di bagian otoritas tadi disebutkan di sini bahwa otoritas itu memberikan rujukan awal. Nah, jadi pengetahuan yang kita dapatkan melalui dosen atau buku-buku, nah itu bisa menjadi pemantik atau pemicu pertama kita sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, bukan berarti kita mendapatkan ilmu dari dosen itu tidak baik, tapi malahan itu yang membuat awalnya kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya sehingga kita ke distract tuh, misalnya mencari ilmu yang lain, setiap apa yang didapatkan terus mencari lagi yang lainnya sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak hanya mentok di situ. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini juga sudah menerapkan ilmu filsafat itu tersendiri, meski sering tidak kita sadari adanya kita melakukan kegiatan ilmu filsafat tersebut. Ya, contohnya misalnya ketika kita berpikir, mengamati sesuatu, menilai dan bertanggung jawab, maka setiap kita melakukan itu otomatis secara tidak langsung kita sudah menggunakan cabang daripada ilmu filsafat, yaitu sumber pengetahuan.
kayak misalkan kayak tadi tuh cara mencari ilmu lahir dari akal, nah menggunakan akal dan pengalaman. Nah di situ kita secara tidak langsung mendapatkan sumber pengetahuan, menggunakan sumber pengetahuan yang ada di dalam cabang ilmu filsafat di situ. Maka seperti yang kita ketahui, filsafat itu merupakan bagian dari hidup kita juga. Nah, disitulah ilmu bekerja bersama filsafat. Iya. Sekali lagi, ilmu bekerja bersama filsafat. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya Lian Putra. Dan saya Muhammad Rafiat dan Sekian pamit undur diri. Jika terdapat kesalahan, bisa dikritik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.